Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung channel-channel dari Kang Trong. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbagi kembali, belajar bareng, mengkaji bareng tentang spiritual. Karena akhir-akhir ini banyak sekali generasi muda dari teman-teman semuanya yang ingin memperdalami yang namanya spiritual. Nah, ini bagaimana konsep perjalanan di saat kita ingin mempelajari spiritual. Nanti kita bahas di sini. Mungkin dari teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kita akan jawab santai. Yang terpenting tidak ada perdebatan. Terima kasih, salam rahayu buat semuanya yang sudah hadir. Di saat kita mendengar kata-kata spiritual, banyak terbesit dalam pikiran kita. Kalau ahli-ahli spiritual itu harus sakti mandraguna, gitu. Harus menguasai ilmu-ilmu kesaktian, gitu. Harus pinter, gitu. Sehingga di saat kita mau belajar, kita larinya menjadi sebuah ambisi. Ambisi untuk sakti. Ambisi untuk pintar. Sehingga dari ambisi-ambisi jenengan ini nanti akhirnya akan menjerumuskan jenengan sendiri. Karena sebenarnya spiritual itu kan berhubungan erat dengan diri kita, dengan jiwa raga kita, dengan kesadaran diri kita. Spiritual itu adalah hidup. Spiritual itu adalah perjalanan kita. Dan spiritual itu adalah diri kita. Dasar kita untuk mempelajari keilmuan spiritual itu terletak pada diri kita. Dari niat, tekad, keyakinan diri, ini akan membentuk energi pada diri sampean, sehingga menuju tahap berikutnya. Orang belajar itu tidak perlu pintar. Kebanyakan orang belajar untuk pintar. Mereka lupa belajar untuk paham. Karena sepinter-pinternya orang itu masih kalah dengan yang paham.
sesakti-saktinya orang itu kalah dengan yang ngerti. Orang yang ngerti pasti mengerteni kalau dalam Jawa. Orang yang mengerteni pasti punya budi pekerti yang tinggi. Nah, belajar spiritual adalah di mana kita belajar memperbaiki pola perjalanan hidup kita. Makanya banyak orang-orang spiritual itu berawal dari keterpurukan hidup, permasalahan hidup, sehingga membentuk spiritual pada dirinya, sehingga terbangun kejiwaannya untuk menggali, untuk mencari misteri-misteri yang belum dia dapatkan dalam hidupnya. Makanya dinamakan kebangkitan spiritual. Itu kebanyakan orang di saat posisi sudah terpuruk, terendah, titik paling rendah, itu akan mengalami kebangkitan spiritual. Nah, kebangkitan spiritual ini sebenarnya dasarnya ada di mana? Kebangkitan spiritual ini didasari atas kesadaran diri panjenengan semua. Karena kesusahan itu akhirnya sampean sadar untuk memperbaiki hidup panjenengan kembali. Sebenarnya di situ. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Makanya kalau ada orang ngaku ahli spiritual, seneng jual mantra, amalan, jimat, minyak, masih seneng ngomong tentang dimensi-dimensi gaib, itu belum spiritual. Spiritual itu pembahasannya tentang kehidupan. Makanya spiritual Jawa dulu, puncaknya yaitu mengenal Gusti dan sangkan parantumati. Spiritual Jawa. Kalau sekarang kebanyakan praktisi. Supranatural sekarang banyak. Yang dibahas gaib saja. Ratu Kidul lah, Ratu Lor lah, Ratu Etan lah, Ratu Kulon lah. Yang sebenarnya dia ceritakan itu sendiri pun tidak ada pembuktiannya. Jadi ya memaksakan semua orang harus mengikuti apa yang disampaikan. Ya kita itu hidup. Kita hidup di alam nyata, kita hidup di alam dimensi nyata. Kita memiliki kebutuhan, kita memiliki perjalanan yang nyata juga, yang real. Ya bahaslah yang nyata-nyata saja. Toh kalau kita ketemu dimensi yang gaib itu terus gunanya untuk apa? Nemu Ratu Kidul, gunanya untuk apa? Nanti bayar angsuran ya harus cari uang.
Apa kalau sudah jumpa Ratu Kidul itu nanti angsuran dibayar? Kan udah. Nggak ada. Sampan bisa ngelihat hantu gitu. Terus anak istri sampan pasti cukup. Kan ya udah. Nah di situ sampan harus pahamnya di situ. Nah ini spiritual. Goib itu ada gunanya mas, bener ya. Karena manusia itu ya goib ya nyata, tetapi kan ada gitu loh. Contoh angin ini kan goib, tapi tidak bisa sama debatkan, tidak bisa dilihat tapi menghidupi. Real, nyata, ada. Bentuknya kayak apa? Tidak berbentuk. Sesuai dengan pembentukanmu. Kalau taruh di dalam botol ya bentuknya kayak botol. Nah di situ harus kita pahami. Nah kebanyakan spiritual pendalamannya kok ini tidak di situ. Yang sebenarnya dari ceritanya ini dipercaya, akhirnya menjadi cerita lagi, dari dongeng akhirnya menjadi cerita lagi kan gitu. Tidak mau mendalami secara detail. Maaf Kang nanya, kenapa kalau agama Hindu dikasih tahu siapa Tuhannya, tapi kenapa orang Islam tidak dikasih tahu siapa Tuhannya, cuma dikasih tahu namanya? Semua orang itu sebenarnya tidak dikasih tahu Tuhan. Kita itu pencarian. Kita itu pencarian kok. Nah pencarian itu sebenarnya pakainya apa? Kalau kita nyari pakai rasa ya bingung. Kita cari pakai pola pikir kita yang bagus, kesadaran diri kita yang bagus. Ya kalau jenengan hanya memuja nama, terus tidak tahu orangnya yang punya nama itu kan ya lucu sahabat. Sampai ngefans dengan saya, tapi belum pernah ketemu saya. Ya untung-untung kita sudah sampai lihat muka saya di media sosial. Nah kalau belum ketemu sama sekali terus sampai ngefans ke saya itu kan ya lucu. Ya harusnya kalau sampai senang dengan saya itu sampai setidaknya lah sudah pernah berjumpa dengan saya. Nah ini kan perjalanan spiritualnya di situ. Perjalanan spiritual itu di situ. Makanya orang-orang dulu di saat mempelajari spiritual, dia mencari keberadaan Tuhan. Kesana kemari, nggak ketemu. Akhirnya muncullah, kalau orang dulu istilahnya nyepi, samedi, kalau sekarang bahasanya meditasi, itu kan sebenarnya pencarian, mengembalikan kesadaran diri agar kita bertemu dengan Sang Pencipta. Kalau kita tahu namanya saja ya percuma. Ngapain kita memuja nama? Ya toh kalau nanti yang punya nama kenal jenengan, kalau enggak, nanti susah. Makanya dari perjalanan suwung itu kan meditasi itu. Mencari tempat yang sunyi. Dari perjalanan, dari kesunyian, dari kekosongan inilah mereka menemukan
Tuhan mereka. Itu ajaran leluhur kita dulu. Sampai belajar meditasi itu kembali ke ajaran leluhur. Nah, meditasi itu adalah dulu untuk ibadah, mengenal Tuhan. Kalau sekarang dikembangkan untuk cakra, untuk kundalini, untuk buka aura, untuk ini dada bengek lah. Yang sebenarnya tujuan meditasi itu sendiri sebenarnya kelas kesadaran diri untuk mengenal diri dan Gusti kita. Nah, karena kesadaran itulah makanya orang-orang dulu ada yang menghadap pohon, ada yang menghadap gunung, ada yang menghadap air untuk memberikan rasa baktinya atau rasa bersyukurnya. Karena yang di hadapan mereka ini menghidupi atau mendukung kehidupan mereka. Makanya kalau Jawa dibilang Gusti manggon tanpa mapan. Jadi di mana-mana ada. Arti sadar diri enak. Sadar diri itu enak. Sampai nulis komen itu sadar enggak? Sadar kalau tangan sampai yang nulis, sadar kemauan sampai untuk menulis komen seperti itu. Sadar kalau sampean masih hidup makanya bisa nulis. Itu kesadaran diri. Makanya sekarang itu tangan aja bisa bicara. Nggak perlu mulut. Nah, tangan ini nggak pakai perasaan kalau bicara. Makanya terkadang orang itu kalau nulis semaunya sendiri. Ya masalah pakai tangan. Tangan untuk ngomong kan susah. Dan dari kesadaran itulah akhirnya kita menemukan gitu. Makanya puncak tertinggi, tahapan tertinggi dari spiritual itu adalah kesadaran diri. Itu puncak tertingginya. Nah, hanya kesadaran dirilah yang membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Tidak ada jalan lain. Jalan yang paling cepat, paling tepat agar jenengan bisa bertemu dengan Tuhanmu hanyalah kesadaran diri. Kembali ke pola pikir panjenengan yang sebenarnya. Jangan ngikuti rasa. Sampai nyari Tuhan pakai rasa, nggak ketemu. Karena rasa jenengan tuh setiap detik berubah. Nah, orang sekarang itu baru diceritani Ratu Kidul itu gini. Nanti syaratnya ini, mantranya ketemu ini sudah percaya kok. Itu baru ceritanya loh. Nah, akidah itu yang buat siapa? Sampai nggak ngomong akidah. Nggak sesuai akidah itu kalau sampean makan pakai sekop, bukan pakai sendok. Terus kalau sampean ngikuti akidah, sampean tuh sekarang nggak boleh makan pakai sendok, harusnya pakai tangan, 2 jari. Tuh, akidah itu kan tata cara, tata krama. Tangan untuk mukul itu tidak sesuai akidah. Kalau tangan itu untuk ngambil, untuk makan. Itu loh mas.
Sampean ngomong akidah yang mana? Akidah orang hidup atau akidah yang sampean tulis karena tulisan? Kalau jenengan merasa baik terus sampean tulis, tulisan sampean itu harus diikuti oleh orang seluruh dunia, itu sampean namanya egois. Tiap orang itu punya perjalanan hidup masing-masing. Setiap orang memiliki tugas masing-masing, penghidupan masing-masing, tetapi saling merahmati. Ya kalau semua orang yang tidak sama dengan jenengan itu tidak sesuai akidah, ya sampai tidak bisa rahmatan dilalangkan. Wong puncaknya sampai itu rahmatan dilalamin, bukan akidah. Akidah itu jalan menuju ke rahmatan dilalamin agar sampean itu bisa menghargai, menghormati yang lainnya, maka diadakan akidah. Caranya. Kalau yang lain makannya pakai sendok, pakai tangan, ya sampai makan pakai sendok boleh, pakai tangan boleh. Yang penting tidak pakai sekrop. Kalau pakai sekop itu ya tidak boleh. Itu tidak ada akidahnya. Makan kok pakai sekop. Sirik itu mudah, Mas. Sampai ngomong anakku besok bayar sekolah gimana ya, sampai itu sirik, tidak percaya dengan Tuhan. Katanya maha kaya, kan gitu. Besok saya makan apa ya, sampai itu wis musyrik, ya, menduakan Tuhan. Seakan-akan sampai tidak percaya dengan keagungan Tuhan. Ngapunten Kang Tro, apa ada hubungan antara spiritual dengan rambut panjang seperti Kang Tro? Nggak ada. Sampai mau potong pendek ya terserah jenengan. Saya mau tak panjangin sampai tanah besok ya terserah saya. Itu kan hak asasi, Mas, bukan spiritual. Hak asasi, kesenengan. Oh, kalau seneng gini ya nggak apa-apa. Seneng gondo ya nggak apa-apa. Seneng pendek ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, nggak harus panjang. Jadi dasar dari spiritual itu adalah di saat kamu sudah mulai sadar dengan dirimu, kembali ke keyakinan akan dirimu sendiri, kembali menemukan tujuan hidupmu sendiri, tujuan kelahiranmu sendiri. Nah, puncaknya adalah di saat panjenengan dengan kesadaran diri itu manunggaling kaula Gusti. Sampai bisa menghargai seluruh makhluk di alam semesta tanpa memaksakan apa yang kamu anggap benar, tanpa memaksakan keyakinanmu paling benar, tetapi di situ sampai menerima segala perbedaan apapun. Itu namanya spiritual. Kalau spiritual masih main kodam, jin, jumpa hantu, mata batin, kebatinan, jual jimat, jual gelang, itu bukan spiritual, itu namanya pedagang. Modal dikit pengen untung banyak.
Gelang 5.000 jadi 500.000. Katanya ada doanya. Jadi kalau doa kan semua orang bisa. Modal minyak 10.000 dijual 1 juta. Yang untungnya luar biasa. Ada loh sini yang jual minyak. Komen saja. Spiritual jual minyak. Sama aja di toko jual minyak goreng. Pasti cari untung. Nah itu Saman harus sadar itu. Saman jangan terlena di situ. Kalau meditasi, pernapasan itu hanya perjalanan. Itu hanya perjalanan. Minyak goreng berarti. Buat minyak kan ada caranya loh mas. Ini campur ini jadinya minyak pelet. Ini campur ini jadinya minyak pengasian. Ini campur ini. Ada itu caranya, nggak butuh doa lah. Kalau butuh doa itu sama pakai sugesti. Pangtro kalau pengisian supaya dagangan laku bagusnya pernapasan dada atau pernapasan perut. Kalau untuk ngisi itu yang enak perut. Kalau perut itu isinya dunia. Tapi kalau untuk menarik pelanggan itu dada. Dan sampai itu ngisinya untuk dagangan atau untuk narik pelanggan. Ngeriatin, Bandung. Rata-rata spiritual itu istrinya kok cantik-cantik, Kang. Masalahnya perempuan, Mas. Nanti kalau perempuan ini, kalau spiritual ini nikahnya dengan sama-sama laki-laki, nanti istrinya tampan-tampan. Aduh. Oh ya aneh-aneh tampan. Sekarang dari meditasi itu aja. Untuk meditasi gitu aja. Kan meditasi itu sebenarnya simpel, diam, tenang, mikir. Diam, tenang, merenung. Diam, tenang, mengkaji. Ini kalau ada maunya, ini jadi ruwet, Mas. Harus tekniknya gini, harus ini, harus itu, harus tahapnya 1 gini, 2 gini, 3 gini. Lah kan ada maunya. Nanti harus diginikan dulu, sekian, diginikan dulu, ya susah. Sedulur papat 5 pancer, waduh harus tahap pertama ini biayanya sekian, tahap kedua ini biayanya sekian, tahap ketiga lagi ini biayanya sekian. Ada yang kaya yang buat tahap, yang jalani remuk, cari uang susah. Meditasi itu harus ikhlas, Kang. Enggak. Meditasi itu harus ada. Kang nikah tanpa wali dan saksi manusia nggak apa-apa, Kang. Loh, sampan punya orang tua enggak? Wali ini sampan pengen opo? Kucing, apa asu, apa wedus, sehingga kamu tidak menganggap orang tuamu. Apa sampean lahir teko wedus, sehingga saksimu harus wedus. Ya akidah loh ini. Akhlak loh ini. Ya kalau kamu manusia ya saksinya manusia, walinya ya manusia. Ya karena kamu terlahir jadi manusia, ndak usah ngeyel.
Kalau kamu terlahir jadi kambing, ya walinya kambing. Ya apa-apa lah. Ramai dan lancar mah. Ucing jadi wali yang ditanya ya meong gitu ya susah sampai nih piye spiritual. Banyak kan orang spiritual itu pengennya sakti. Kang kalau meditasi menurut Islam gimana Kang? Ya, tafakur kayak boleh tuh. Boleh mau di depan teras, belakang rumah, mau di sungai, mau di pantai, mau apa yang boleh. Meditasi dalam Islam bagaimana loh? Cara nabimu ketemu Tuhannya dulu itu pakai apa? Di dalam Gua Hira. Sampai coba tanya, bayai. Pakainya apa? Wong itu Islam belum ada, Quran belum ada, segala aturan belum ada. Pakainya apa? Sehingga dapat wahyu bacalah itu pakai apa? Bisa. Tip agar setiap saat kita sadar apa Kang? Mikir mas. Wong sadar itu ya gelem mikir. Wong sadar itu kalau mau mikir. Jadi spiritual itu jangan dianggap monoton. Spiritual itu luas. Karena jangkauannya tentang perjalanan hidup. Spiritual itu sebenarnya itu jangkauannya. Kalau pengen jadi spiritual, guru terbaiknya adalah perjalanan hidup panjenengan. Dikaji, ditelaah, direnungkan, kurangnya bagaimana, kok seperti ini bagaimana. Nah, itu baru spiritual. Spiritual pengennya sakti, mana ada orang sakti. Zaman sekarang ini nggak ada orang sakti. Kang, cara menyatukan 4 energi alam gimana? Pakai pikiran. Kalau dalam Islam itu pakai sholat. Dalam Jawa pakai sesaji. Salam kenal Kang terus, dari saya vertigo, obatnya apa? Pijet mas, bawah. Daun telinganya ini kanan kiri sampai pijet berapa menit. Nah, nanti sakit tapi sembuh. Langsung sembuh. Yo kalau napasnya jadi beban, dihilangan mas napasnya. Dan ngapain? Sampanku napas mikir bang. Yuk ada tuh pertanyaan sampan. Kalau napas sampan jadi beban, napasnya dicopot, gak usah napas. Saya belum pernah ketemu demit ya mas. Sampai tanya, tadi saya tidak paham. Biasanya kalau orang Jawa ketemu demit, mantranya cuma satu, cok. Hilang. Ya pakai tata cara. Loh makanya katanya beban.
Kalau beban dicopot. Jadi tidak beban sampai dengan apa sampean. Lah kita itu hidup sebagai manusia dikasih rahmat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh lainnya, yaitu otak atau akal pikir jenengan. Nah, kalau sampai tidak gunakan ya sama sampai dengan yang lainnya itu. Itu jadi sugesti, Mas. Sering-sering mimpi jadinya sugesti pikiran. Mimpi itu memori pikir. Karena kita masuk alam bawah sadar. Kalau kita buntu dalam mencari solusi, sarannya gimana, Kang? Cari orang lain, ajak ngobrol. Itulah musyawarah itu gunanya. Kalau sendiri tidak mampu, masih ada orang lain. Terkecuali sampai hidup di tengah hutan sendiri. Kalau sampai hidup bermasyarakat kan sampai punya yang lain. Enak toh. Meditasi kan tidak harus sendiri, bisa berdua toh. Enak ngobrol gitu kan. Sampai punya masalah apa, cari orang yang lebih berpengalaman dalam hidupnya. Siapa tahu dia dulu pernah mengalami masalah yang sampai alami. Udah usah meditasi langsung dikasih solusi sampai. Oh, kamu harus gini kan gitu. Jadi tahapan tertinggi dari spiritual seorang itu adalah mencapai level kesadaran diri yang sempurna sehingga menemukan kesejatian dalam kehidupan. Sehingga muncul menjadi sosok manusia yang sebenarnya yang bisa memanusiakan manusia yang lainnya dan juga bisa merahmati seluruh makhluk di alam semesta. Itu sebenarnya. Sampai diajarkan untuk berpuasa, tirakat, itu untuk mengembalikan kesadaran diri panjenengan. Sampai diajari mantra apa untuk menambah keyakinan diri panjenengan. Jadilah diri panjenengan sendiri. Semoga bermanfaat. Salam cerdas.